Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang interval nada. Setelah minggu yang lalu kamu memahami apa arti nada dan dua notasi pada nada, yakni notasi angka dan notasi balok. Saat ini kita akan fokus kepada pengenalan tentang interval nada. Semoga kamu sudah siap untuk belajar pelajaran yang baru pada hari ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kamu mengenal alat musik di bawah ini. Yang pertama adalah gambar pianika, yang kedua adalah gambar grand piano, dan yang ketiga adalah gambar keyboard. Gambar alat-alat musik di atas adalah pianika, grand piano, dan keyboard yang masing-masing mempunyai tombol yang bentuk dan fungsinya sama, yakni tuts. Oleh karenanya, ketiga alat tersebut masuk dalam keluarga alat musik keyboard, yakni papan, dalam bahasa Inggrisnya disebut board, berkunci, dalam bahasa Inggris disebut dengan key. Nada akan berbunyi jika kamu menekan tuts, sambil meniup khusus untuk pianika, dan masing-masing tuts akan mengeluarkan nada yang berbeda. Semakin ke kanan yang ditekan, nada berbunyi akan semakin tinggi. Dan semakin ke kiri yang ditekan, nada berbunyi akan semakin rendah. Dengan kata lain, setiap nada yang satu dengan nada yang lain mempunyai interval atau jarak nada. Interval dan pola irama ketukan yang bervariasi ini yang akan membangun sebuah melodi atau lagu. Perhatikanlah tuts piano berikut ini. Piano terdiri atas dua warna. Dua warna tuts tersebut adalah warna putih dan juga warna hitam. Nada apa yang akan berbunyi jika tuts ditekan? Bagaimana interval atau jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain? Untuk mengetahui masing-masing nada yang ada pada tuts tersebut, marilah kita pelajari tabel berikut ini. Interval sama dengan jarak, maka interval nada adalah jarak satu nada dengan nada yang lainnya. Baik jarak nada ke atas maupun jarak nada ke bawah. Nah, interval nada disebut juga dengan selang nada. Sekali lagi, interval nada disebut juga dengan selang nada. Sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Tangga nada berikut ini disebut dengan tangga nada diatonik mayor. Nah, coba kamu perhatikan ya, lihat dengan baik. Ini adalah hal atau dapat dikatakan sebuah rumus yang harus kamu ingat. Dimulai dengan C, D, E, F, G, A, B, C. Sebelum kamu memainkan sebuah alat musik, kamu harus terlebih dahulu mengetahui hal ini. Setelah mengetahui kunci-kunci tersebut di atas, maka sekarang marilah kita memahami jarak dari satu nada kepada jarak yang lain. Jarak dari nada C ke nada D adalah satu interval. Jarak dari nada D ke nada E adalah satu interval. Sedangkan dari E ke F hanya setengah interval. F ke G, satu interval, G ke A, satu interval, A ke B, satu interval, dan B ke C, setengah interval. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Nah, agar kamu dapat membayangkannya, bayangkanlah sebuah piano yang terdiri dari tuts hitam dan tuts putih seperti yang tadi sudah Mistina jelaskan. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam atau sebaliknya menghasilkan setengah nada. Sedangkan jarak antara tuts putih ke tuts putih menghasilkan satu nada. Kecuali antara nada E dan F, serta nada B dan C yang berjarak setengah nada. Sehingga dari C ke D menghasilkan satu nada, dari D ke E menghasilkan satu nada, namun dari E ke F hanya setengah nada. Sama halnya dengan B ke C, hanya setengah nada, karena tuts putih tersebut tidak dilalui oleh tuts hitam, di mana kalau hanya tuts putih saja, jarak nadanya adalah setengah.
Tapi jika ada tuts hitam di tengahnya, maka setengah ditambah setengah menjadi 1. Sehingga jarak dari nada E ke F dan B ke C adalah setengah nada. Kita lanjutkan, jarak dari F ke G adalah 1 nada, jarak dari G ke A 1 nada, A ke B 1 nada, sedangkan B ke C setengah nada. Sekarang marilah kita hafalkan bersama-sama. C, D, E, F, G, A, B, C. Sekali lagi, C, D, E, F, G, A, B, C. Kunci C dimulai dengan nada Do, kunci D adalah nada Re, E, Mi, F, Fa, G, So, A, La, B, Si, C, Do tinggi. Di mana jaraknya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sekali lagi, kita hafalkan bersama-sama. C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Demikianlah jarak interval nada diatonik mayor. C, D, E, F, G, A, B, C. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Perhatikanlah tabel berikut ini. 1 prim disebut dengan interval 1 nada. Maksudnya adalah jarak dari nada Do ke Do. Second, interval 2 nada, yakni jarak dari nada Do ke Re atau Re ke Do. Yang ketiga adalah terts, interval 3 nada, yakni dari nada Do ke Mi. Selanjutnya adalah quart, interval 6 nada, dari nada Do ke Fa, Re ke Sol, Mi ke La, atau sebaliknya. Quint, interval 5 nada, yakni dari nada Do ke So, atau Re ke La, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah sect, interval 6 nada, yakni dari nada Do ke nada La. Demikian sebaliknya. Septim, interval 7 nada, dari nada Do ke Si, atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah oktav, interval 8 nada, yakni jarak nada dari nada Do rendah ke nada Do tinggi, Sol rendah ke Sol tinggi, dan sebagainya. Marilah kita berlatih menghitung interval nada sekali lagi. Nah, jika ada pertanyaan demikian, hitunglah interval nada dari C ke G. Berapakah jawaban kamu? Perhatikanlah nada C dan G. Lihatlah jarak interval setiap nada tersebut. Dari C ke D adalah 1 interval, dari D ke E 1 interval. Dari E ke F setengah interval, dari F ke G 1 interval. Sekarang jumlahkanlah interval nada tersebut. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah setengah sama dengan 2 setengah, 2 setengah ditambah 1 sama dengan 3 setengah. Maka jarak interval dari C ke G adalah 3 setengah interval. Apakah kamu dapat memahaminya? Demikianlah cara menghitung interval nada. Yang kamu perlu perhatikan adalah letak nadanya, kemudian perhatikan jarak interval nada di bawahnya, lalu kamu jumlahkan. Nah, interval-interval nada tadi akan kita kelompokkan menjadi 3 bagian yang disebut dengan jenis-jenis interval nada. Nah, interval nada terdiri atas 1. Interval nada mayor besar terdiri atas second dan terts.
Yang kedua adalah minor kecil, terdiri atas sek dan septim. Dan yang ketiga adalah perfect murni, yang terdiri atas prim, quart, quint, dan oktav. Sekarang saatnya kamu membaca kembali materi pada buku kamu dan silakanlah berlatih secara mandiri. Bacalah kembali buku SBDP kamu halaman 20 sampai halaman 23. Pelajarilah satu persatu dan jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat menuliskan pada notebook kamu. Kita akan mendiskusikannya kembali pada pertemuan berikutnya ketika kita melakukan online Zoom. Sekali lagi, berlatihlah dengan serius dan gunakan waktu kamu sebaik mungkin. Kamu dapat membuat catatan kecil dan pastikan kamu mengetahui arti dari interval nada, nama lain interval nada, nama-nama interval nada, dan juga jenis-jenis interval nada, serta cara menghitung interval nada. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Bye!